Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rukmo dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan bioteknologi dalam perlindungan tanaman. Nah, sebelum kita memulai topik kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Alfi Syahrum dengan NIM belakang 05, lalu ada Aprilianur Safitri dengan NIM belakang 06, lalu ada Rizkan Nabawi Zulhata dengan NIM belakang 07, lalu ada Fahmi Ardiansyah dengan NIM belakang 17, dan ada Eko Apriliansyah dengan NIM belakang 018. Lalu pada kesempatan kali ini ada beberapa poin penting yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama pengertian bioteknologi, yang kedua sejarah singkat perkembangan bioteknologi, lalu ada jenis-jenis bioteknologi, yang keempat ada penerapan bioteknologi di bidang pertanian, dan yang kelima ada contoh pemanfaatan bioteknologi dalam perlindungan tanaman. 1. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bios yang berarti hidup, teuchos yang berarti alat, dan logos yang berarti ilmu, sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bisa juga bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti non makhluk hidup seperti protein, bioaktif, enzim, vitamin, asam basa organik, alkohol, dan lain-lain dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, sejarah singkat perkembangan bioteknologi. Bioteknologi bukan merupakan ilmu yang baru dalam peradaban manusia. Bioteknologi telah dilakukan sejak zaman dahulu, antara lain untuk menghasilkan minuman beralkohol dan makanan yang difermentasikan. Bioteknologi mengalami perkembangan secara bertahap. Semenjak awal diterapkan sampai tahun 1857 disebut era bioteknologi non-mikrobal. Disebut era bioteknologi non-mikrobal karena pada saat itu belum diketahui bahwa makanan produk fermentasi merupakan hasil kerja mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang ditimbulkan oleh mikroorganisme mulai digunakan untuk memproduksi zat-zat seperti aseton, butanol, etanol, dan gliserin. Catatan peristiwa dalam perkembangan bioteknologi antara lain: pertama, ragi untuk pembuatan anggur sebelum 6000 sebelum Masehi, ragi untuk pengembangan roti sekitar 4000 sebelum Masehi, mikroba untuk menimbang tembaga di Spanyol sebelum 1670, mikroba pertama dilihat Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1880, mikroba kontaminan pertama penggagal fermentasi ditemukan oleh Louis Pasteur pada tahun 1876, enzim diekstrak dari ragi yang dapat membuat alkohol oleh Edward Buchner pada tahun 1897, dan bakteri penghasil aseton, butanol, dan gliserol pada tahun 1910. Selanjutnya, yang ke-8, struktur rantai DNA terungkap pada 1928. Yang ke-9, penemuan bakteri antibiotik baru atau streptomycin, spalocin, dan lain-lain pada tahun 1953. Ke-10, mikroba untuk menambang uranium di Kanada pada tahun 1950-an. Ke-11, DNA rekombinan ditemukan pada percobaan rekayasa genetika pertama berhasil pada tahun 1973. Yang ke-12, hibridoma menghasilkan antibodi monoklonal pada tahun 1973. 13, insulin, hasil rekayasa genetika diperbolehkan digunakan pada manusia pada tahun 1981. Yang ke-14, interferon, hormon tumbuh, vaksin hepatitis dihasilkan dari rekayasa pada pertengahan 1980-an. Yang ke-15, bahan mentah industri plastik dari mikroba, interferon untuk kanker pada akhir 1980-an. Yang ke-16, mikroba hasil rekayasa membantu mengekstrak minyak dari tanah pada tahun 1990.
Kuswanti 2008. Selanjutnya, jenis-jenis dari bioteknologi. Yang A, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah praktik bioteknologi yang dilakukan dengan cara dan peralatan yang sederhana tanpa adanya rekayasa genetika. Contohnya seperti bir, wine, tuak, keju, kek, atau berasal dari Jepang, yogurt, roti, keju, tempe, dan lain sebagainya. B. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa. Contohnya seperti kultur jaringan. Teknologi DNA rekombinasi atau rekombinan DNA teknologi. Hibridoma, cloning, dan polimerasi chain reaction atau PCR. Selanjutnya yaitu penerapan bioteknologi di bidang pertanian. Bioteknologi pertanian adalah pengembangan teknologi di bidang pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Manusia dituntut untuk melakukan inovasi di dalam berbudidaya tumbuhan agar mendapat hasil yang melimpah, kualitas yang bagus, bibit yang sehat, dan baik produktivitas tanaman yang relatif cepat dalam pemanenan. Penerapan bioteknologi modern dalam bidang pertanian tidak hanya terbatas pada pemulihan tanaman, melainkan juga mencakup aspek budidaya. Dengan bioteknologi modern dapat dikembangkan tanaman-tanaman transgenik yang tahan terhadap patogen tertentu. Pendekatan bioteknologi modern semacam ini dapat mengurangi potensi kerugian akibat penyakit tanaman akibat penggunaan bahan kimia untuk mengendalikan patogen. Next. Selanjutnya yang kelima yaitu contoh pemanfaatan bioteknologi dalam perlindungan tanaman. Contohnya penggunaan dari kapas BT. Kapas BT adalah kapas yang memperoleh tambahan gen CRY, IA, thuringiensis yang menyebabkan tanaman tahan terhadap serangga, hama dari Ortholepidoptera. Proses transformasi pada kapas dapat dilakukan dengan bantuan vektor bakteria Agrobacterium tumefaciens atau penembakan partikel atau particle gun bombardment. Metode Agrobacterium tumefaciens dilakukan gen CRY IAC yang berasal dari Bacillus thuringiensis dan promotor 35S dari virus kembang kol atau cauliflower. Selain itu juga diintegrasikan gen-gen penanda NP2, PT2, dan AAD. Adanya gen-gen tersebut akan menyebabkan ketahanan terhadap antibiotik. Bagi yang selanjutnya, hampir 50% tanaman transgenik merupakan tanaman yang resisten terhadap hama tanaman atau disebut juga pestisida biologis. Mikroorganisme yang biasanya menginfeksi adalah virus, bakteri, jamur, serta insekta yang juga berperan sebagai hama tanaman. Berbagai varietas bakteri yang dijumpai antara lain Bacillus thuringiensis, Escherichia coli, dan Bacillus subtilis dapat membunuh larva dari berbagai jenis serangga. Dengan rekayasa genetika, organisme yang bersifat pestisida biologis tersebut dikloning dan diisolasi dari plasmidnya. Hasilnya adalah mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan toksin tertentu. Dengan kata lain, bakteri tersebut dapat menghasilkan toksin di dalam alat pencernaan larva insekta. Baik, kemudian yang terakhir, berdasarkan penyampaian materi tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bioteknologi merupakan ilmu terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi molekuler. Kemudian yang kedua, bioteknologi pertanian adalah pengembangan teknologi di bidang pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat. Contohnya dalam pengendalian gulma yaitu dengan menghasilkan tanaman yang memiliki ketahanan terhadap jenis herbisida tertentu. Kemudian yang ketiga,
Kapas BT adalah kapas yang memperoleh tambahan gen CRY IAC dari Bacillus thuringiensis yang menyebabkan tanaman tahan terhadap serangga hama dari ordo Lepidoptera. Kemudian kapas BT ini merupakan tanaman yang mampu menyediakan insektisida selama pertumbuhan kapas tersebut. Manfaat yang langsung dirasakan oleh petani adalah pengurangan pemakaian insektisida dan peningkatan hasil, terutama di daerah-daerah resistensi hama terhadap insektisida yang sedang berkembang. Demikian presentasi kami kali ini. Jika ada pertanyaan silakan di WA Group. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.